Ya, kita membuat video tersebut, kita terinspirasi setelah di kalangan masyarakat itu kok sering terjadi. Itu kan sudah kita kasih disclaimer, keterangan tuh. Kalaupun ada mereka yang memotong video seakan saya menyebarkan berita hoax, jadi jangan salah paham. Tolong diamati, cermati bahwa di situ ada disclaimer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Padasuat TV dan pemirsa Gus Idris Official. Jadi kali ini saya mau bincang-bincang dengan sosok santri seorang Gus yang heboh dan luar biasa viral di medsos, terutama di YouTube, dengan Gus Idris ya. Gus Idris, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, doaku. Kemudian ini sosok Guru Jai. Betul. Siapa? Oh, Guru Jai ya. Ya, betul. Sosok. Nah, ini kedua peran ini luar biasa. Membuat sebuah kehebohan dengan video gancet. Inspirasinya dari mana? Ya. Itu yang pertama. Jadi begini, kita membuat video gadget ini, kita memvisualisasikan ya, dengan harapan setelah kita membuat visualisasi tersebut, keabstrakan tersebut, ilustrasi tersebut, ini bisa menjadi ibroh atau hikmah pelajaran yang besar bagi masyarakat Indonesia, terutama pemuda-pemudi. Karena apa? Subbalun yaum rijalul ghaib. Generasi yang akan datang tergantung pemuda-pemudi kita. Kalau pemuda-pemudi kita baik, pemuda-pemudi kita berakhlak, pemuda-pemudi kita tidak terjebak dalam zinanya, dalam mabuknya, dalam narkobanya, maka akan jadi Indonesia ke depannya akan semakin maju gitu, Pak. Makanya kita membuat apa sih inspirasi membuat video gadget? Selama ini di berita-berita tertulis memang banyak, kayak koran dan sebagainya tentang gadget, tapi untuk visualisasi ini kan masih minim. Bahkan di televisi tayangan-tayangan kayak takdir ilahi, kuasa ilahi itu kan masih minim. Maka sekarang ngetrennya itu di YouTube, maka kita angkat. Kita angkat fenomena gadget ini dengan harapan apa sih inspirasi kita ya, kita membuat video tersebut, kita terinspirasi setelah di kalangan masyarakat itu kok sering terjadi. Ya, kita nggak menyebutkan daerah ya, yang jelas kita sudah tahu. Ada lah, banyak lah, tinggal pemirsa cari sendiri pasti tahu. Oke. Ternyata begini, Pak. Rata-rata yang dilakukan itu bukan suami istri. Begitu tidak ya. ada ikatan yang sah menurut agama kan gitu. Terus yang kedua, ini rata-rata pelaku gadget ini adalah di tempat-tempat yang keramat. Bahkan masyarakat itu memframingkan masyarakat itu, kenapa kok tempat keramat? Bisa jadi nih, kata masyarakat, itu pasti ada penunggunya ini, kan gitu. Ini menarik kan? Menarik gitu ya. Ya, kita nggak tahu sih kebenarannya. Yang jelas di situ tujuan kita awal membuat video tersebut. Di situ ada kekuatan doa juga, ya, kedahsyatan kekuatan doa juga. Supaya apa? Supaya ini loh teguran dari Allah. Ini loh teguran dari Allah. Tujuan utamanya kesana. Tujuannya sama ke sana. Gitu kira-kira inspirasi Kalau kita. Guru Jai, kira-kira gitu kan ya, saya lihat itu kan di videonya itu begini. Ada konflik di masyarakat. Wah, bagaimana ini? Yang memprovokasi, kemudian ada sosok ustadz, kemudian endingnya melakukan ritual doa sehingga lepaslah itu azab itu. Nah, kira-kira bisa sedikit mengilustrasikan konten tersebut, isinya? Saya di sana berperan sebagai ustadz, karena yang kita lihat selama ini, apa yang terjadi dengan gadget itu kadang-kadang masyarakat tuh geram, saking geramnya, jadi mereka main hakim sendiri. Takutnya terjadi apa-apa, makanya di situ saya berperan sebagai ustadz untuk meredam emosi masyarakat, untuk menjadi penengahnya supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian di ending video itu kan ada pembacaan doa, salawat oleh kami semua untuk penyejuk, untuk penenang. Kemudian ya gambaran peringatan buat yang lainnya yang masih berkecimpung di bidang itu. Jangan lagi, sudahlah, tidak usah melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu sudah nyata-nyata mutlak diharamkan oleh agama Islam. Karena udah beberapa ayat, banyak ayat tentang zina itu nyata-nyata
diharamkan. Tapi masih ada yang melakukan seperti itu. Oke. Di situ di dalam video juga kita menjelaskan ya Guru Jaya Ya. tentang adab-adab orang yang berzina. Gimana biar bisa diampuni zinanya ini menurut Syekh Huzaimi dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu sudah kita gambarkan di situ. Betul. Bahkan orang yang berzina itu agar diampuni dosanya itu harus dirajam. Ya, Iya. ditimbun tanah, dikubur, tinggal kepalanya harus dilempari batu sampai meninggal. Nggak boleh batu yang besar-besar, harus batu yang sedang-sedang, kecil-kecil juga nggak boleh, nggak mati-mati. Jadi kita terangkan semua. Supaya apa? Ketika dilempari batu itu, mereka merasakan pedihnya, sakitnya, seperti merasakan kenikmatan zina mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Di situ kita terangkan lengkap di situ. Berhubung di sini itu negara-negara hukum di Indonesia, itu juga kita ambil hikmah di situ. Janganlah kita mengambil hakim sendiri. Oke. Di tengah masyarakat kan gitu. Oh, betul. Itu yang sering. Ayo kita bunuh aja, terajam kan gitu. Betul, betul, Ini bukan negara Arab, bukan negara di Mekah. Islam, ya. Kenapa harus ada pemeran itu? Tujuannya apa nih? Kok ada pemeran sosok yang gancet itu di situ di video itu? Iya. Ya, Guru Jaya. Ya, tadi sudah saya katakan yang pertama, karena ini sudah berupa visualisasi, jadi kita perankan dengan Visualisasi. visual juga. Jadi begini loh orangnya, kalau yang melakukan zina itu peringatan, sebenarnya itu tujuannya untuk memperingatan supaya tidak melakukan itu, dan kami juga di sana tidak lebih hanya sekedar melakukan yang seperti itu. Jadi yang pasti di sini ya untuk peringatan tanbih ya, Oke. untuk semuanya dakwah. Betul. Ada yang dakwah lewat podium, kalau kami mungkin dakwahnya lewat YouTube ya. YouTube, lewat Gus Idris, Anda kan banyak membuat video tidak hanya gancet itu ya, banyak sekali itu. banyak. Apa yang sudah Anda rasakan, baik oleh penonton, kemudian juga dari pihak Anda sendiri? Baik. Kita dapat informasi di admin ya, kita kan ada adminnya. Ya. Setelah melihat video jenengan tentang gancet ini, alhamdulillah anak saya sadar. Dulunya terjebak dalam maksiatnya, sekarang dia rajin ibadah, gak berani lagi pacaran, minta nikah dan lain sebagainya. Ada juga yang dulunya terjebak dalam lesbi, kemudian setelah melihat video kita terjebak dalam mabuknya, zinanya, narkobanya. Jadi sekarang mereka insaf. Jadi sekarang mereka bertaubat. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan bagi para dai, bagi para pendakwah ya. Ketika diterima oleh masyarakat, berarti di situ kan mengalir pahalanya. Jadi wajar lah kayak kita YouTuber tuh ya, membangun citra Pak, namanya film ya. Membangun citra, membangun karakter. Seperti halnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Gimana sih caranya supaya masyarakat itu senang sama beliau? Membangunlah karakter Sunan Kalijogo agar masyarakat cinta sama beliau. Sesudah cinta, baru dikasih pencerahan, wejangan, mauidhah hasanah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kami yang dakwah lewat YouTuber ini. Dan alhamdulillah, setelah mereka mencintai kita, mereka menonton video kita, akhirnya menerima nasihat-nasihat dari kita. Oke. Jadi ada ya hikmahnya seperti itu ya, dengan melihat tayangan seperti itu. Berbagai konten Anda ya. Iya, alhamdulillah. Kami ada ditambahkan? Kami pun bangga bisa membuat konten seperti ini, karena tidak lain dan tidak bukan tujuan kami cuma dakwah. Dari beberapa video yang sudah kami upload, itu alhamdulillah ya, betul kata Gus Idris tadi, ada yang sadar. Banyak yang sadar. Ya, banyak yang sadar. Dari pemabuk jadi yang baik. Nah, gitu. itu dari pemabuk yang jadi baik, kemudian yang kira-kira dia di jalan yang salah kembali ke jalan yang benar, itu banyak juga. Bahkan ada tuh yang minta dibimbing masuk Islam. Banyak itu. Oke, ada juga ya. Disyahadatkan ya Islam, bertobat, pengen datang ke pondok. Backgroundnya dulu itu dia preman, backgroundnya dulu itu pemabuk, pemakai. Ya. Dan itu yang membuat Anda itu ya. Iya. Berdakwah di jalur ini. Iya, bukan itu. Ya. Jadi begini Pak, saya nambah sedikit ya. Dakwah kami ini lewat media. Jadi silakan, yang suka silakan ditonton, di-subscribe, yang tidak suka ya silakan jangan ditonton. Begitu saja. Karena dakwah itu banyak bentuknya dan banyak caranya. Ya, Gus, apakah
di situ ada disclaimer. Ada setiap video kita semuanya kita kasih disclaimer. Di situ kalau Anda buka judulnya kan tinggal klik kan muncul tuh deskripsi keterangan. Betul. Rata-rata YouTuber itu kan memberikan keterangan di deskripsi. Betul. Apalagi YouTube ini kan standarnya standar internasional. Jadi kita memberikan disclaimer di situ. Lagian pula banyak juga media-media online yang sudah mereview video kita menjelaskan bahwa di situ juga ada keterangan dari Gus Idris Official. Bahwa video tersebut edukasi pendidikan. Itu tujuan kami ini syiar dakwah supaya tidak mudah melakukan seperti itu. Endingnya tadi dengan bacaan Al-Quran, sholawat, kemudian zikir bersama supaya kembali ke jalan yang benar. Betul. Ini tujuan sebenarnya, bukan untuk cari ketenaran, bukan. Jadi ayo yang agama Islam, berhentilah yang seperti itu, kembalilah ke jalan Allah yang sebenarnya. Kita sebagai beragama Islam, sebagai orang yang beriman ya kita percaya. Dan saya sangat doa itu, kekuatan doa. Doa itu sangat kuat sekali. Sangat kuat bagi kita. Sangat kuat sekali doa. Kita beragama Islam, jadi kita minta sama yang Sang Kholik yang merubah keadaan semua dari yang buruk bisa menjadi baik, merubah keadaan ujian, musibah, bala itu semua kan dari Allah. Jadi kita yakin bahwa semua permasalahan turunnya dari Allah, kita minta solusinya sama Allah. Betul. Itu dengan kekuatan doa tersebut. Oke, ada closing statement Gus terhadap pemirsa yang menonton dan penasaran terhadap video-video Anda. Ya, di situ kan sudah kita kasih disclaimer keterangan tuh. Kalaupun ada mereka yang memotong video seakan saya menyebarkan berita hoax, jadi jangan salah paham. Tolong diamati, cermati bahwa di situ ada disclaimer. Keterangan yang sudah sangat jelas, dan juga banyak sekali media-media online yang sudah mereview video kita dan memberikan keterangan, mereka tahu tentang disclaimer tersebut. Ya, Itu saja ya saya sampaikan. Guru Jai? Pesan saya mungkin di dakwahnya aja ya. Sudah, ayo kita berhenti, kita kembali ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Iya. Karena kita semua adalah milik Allah, dibuat oleh Allah, semua hal-hal juga yang membuat Allah. Apabila ada masalah atau ketidaktenangan, kita kembalikan kepadanya. Oke. Ya. Itu saja. Baik. Ya, pemirsa, itulah fenomena gancet. Memang bukan hal yang baru tentang gancet. Ya, Gus ya. Betul. Dan orang yang membuat konten-konten video tentang gancet itu juga banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak Cuman sekali. kebetulan viralnya adalah Amin. konten Amin, ya Allah. Gus Amin, Idris. ya Allah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.